Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ya rabbal. Kita melanjutkan membaca tafsir karangan ulama Nusantara Syekh Nawawi atau tafsir Al-Munir. Sekarang menginjak pada suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Jadi memang ya ini dari Allah yang menamakan. Unik kenapa disebut sapi. Jadi kalau di India malah sapi disucikan. Kalau hampir semua makhluk yang hidup, hampir semua yang disebut manusia itu pernah mengenal yang disebut Al-Baqarah karena kita minum susu. Ya, sejak kecil udah minum susu. Jadi meskipun ini sapi, ya sapi itu di dalamnya ada susu. Madaniyatun. Ini surat Madaniyah. Artinya surat Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah atau setelah Nabi hijrah, itu disebut Madaniyah. Au Makkiyatun, atau sebagian menyebut ini surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Mi'atani wa sab'ina wa sab'u, mi'atani wa sab'u wa sab'un, 207 wa thamanuna ayah, 287 ayat. Wa kalimatuha, jadi Syekh Nawawi itu menghitung kalimatnya, kalimat yang ada di surat Al-Baqarah. Itu jumlahnya salasu alafin, itu 3.000, wa mi'atun, salasu alafin wa mi'atu, salasu alafin, itu 3.000, wa mi'atun dan 100, jadi 3.100. Wa hurufuha, dan hurufnya. Jadi beliau ini menghitung nih surah Al-Baqarah itu hurufnya berapa. Jadi kalau ayatnya tadi ada 287, terus kalimat itu dalam bahasa Arab itu bukan huruf tapi yang satu lafaz gitu. Itu ada 3.100 dan hurufnya khamsun wa isyruna alfan, 5 dan 20. Jadi 5.000, 25.000 wa khamsumi'atin dan 500. Jadi 25.500 huruf di dalam Al-Baqarah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi surat Al-Baqarah itu dibuka dengan Alif Lam Mim. Qala Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berpendapat wa jama'atun, dan sebagian jamaah, dan Asy-Sya'bi itu Imam Sya'bi, wa jama'atun, dan artinya bukan hanya Asy-Sya'bi saja tapi jamaahnya atau sekelompok orang. Alif Lam Mim wasairu hurufil hija. Alif Lam Mim dan semua huruf-huruf hijaiyah fi awailis suwar, di dalam awal surat. Jadi ada banyak nanti di Al-Quran itu yang dibuka dengan surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah. Contohnya Alif Lam Mim. Dan ada juga surat-surat yang pembukaannya sama seperti Alif Lam Mim aja. Kaf ha ya ain sad. Nah, itu minal mutasyabih. Itu masuk di dalam ayat. Jadi Alif Lam Mim itu satu ayat. Minal mutasyabih. Ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu kalau di dalam ilmu ulumul Quran itu kebalikannya dari muhkam. Mutasyabih itu syubhat. Syibah itu tidak ada penjelasan yang qat'i, yang final. Itu disebutnya mutasyabihat.
Jadi kenapa disebut mutasyabihat? Alladzi infaradallahu bi'ilmih. Sebab hanya Allah sendiri yang tahu tentang maksudnya. Jadi Alif Lam Mim itu disebut ayat yang mutasyabihat karena di pengertian ayat itu hanya Allah yang tahu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memang sebagian ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Tetapi ada juga yang mentafsirkan karena di dalam ada banyak penjelasan nanti. Jadi ada Alif Lam Mim itu tidak mungkin ayat diturunkan oleh Allah itu sia-sia. Tidak bermakna. Masa iya kan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Tapi kemudian kok hanya Allah yang tahu. Jadi Alif Lam Mim biasanya memang oleh banyak mufasir Allah a'lamu bi muradi, Allah yang tahu maksudnya. Tetapi ada juga mufasir yang mengupas. Kenapa? Karena tidak mungkin, kata mufasir tidak mungkin ayat Al-Quran ini dia nirmakna. Tidak ada makna. Kalau Alif Lam Mim tidak punya makna, untuk apa diturunkan? Nah nanti mungkin di pembahasan yang lain, saya tidak membahas itu. Tetapi Imam Nawawi atau Syekh Nawawi ini menyebutkan wahya sirrul Quran. Jadi Alif Lam Mim itu sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Nah yang tahu rahasia tentu yang membuat atau orang yang diberitahu rahasia. Jadi karena ini adalah Alif Lam Mim itu rahasia Al-Quran, maka tidak hanya Allah yang tahu, yaitu prioritasnya Allah. Allah bisa memberitahu. Jadi rahasia, yang namanya rahasia itu tergantung yang pemegang rahasia. Kalau pemegang rahasianya Allah kemudian diberikan kepada para wali, kepada para mufassir untuk membuka rahasia, maka Alif Lam Mim bukan rahasia lagi. Itu fanahnu nu'minu bidhahiriha, dan kita, kata An-Nawawi, nu'minu bidhahiriha, itu iman dengan yang zahir. Jadi Alif Lam Mim itu ya makna zahirnya huruf-huruf hijaiyah. Dan kita sering yang kita tangkap orang pada umumnya itu yang zahirnya. Tidak makna di baliknya. Nah, Alif Lam Mim itu punya makna di baliknya. Kalau yang awam ya tentu hanya sampai melihat dohirnya kira-kira begitu. Ya Alif Lam Mim ya Alif Lam Mim saja. Jadi nggak ada maknanya. Tetapi itu kebanyakan. Wa nufawwidul ilmu fiha, dan kita menyerahkan pengetahuan fiha terkait dengan Alif Lam Mim ilallah, kepada Allah Ta'ala. Wa faidatu dzikruha, dan faedah menyebutnya talabul imani biha. Dan faedahnya menyebut itu adalah untuk menguji keimanan kita. Jadi ya sudah iman aja, Alif Lam Mim, zahirnya Alif Lam Mim ya baca Alif Lam Mim, maknanya yang tahu Allah, dan kita dituntut untuk iman. Jadi disinilah ya yang disebut bahwa antara wahyu dengan akal atau pikiran manusia dengan wahyu itu selalu dihadapkan dengan kata iman. Jadi ya percaya, karena itu prerogatif Allah. Jadi kalau ada Alif Lam Mim itu bagian dari Al-Quran, ya bunyinya Alif Lam Mim, nahnu nu'minu bidhahiriha. Jadi kita ya iman dengan zahirnya saja. Ya sudah Alif Lam Mim ya Alif Lam Mim. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala ikhtassa bi'ilmin, memberikan kekhususan dengan ilmu, la taqdiru alaihi, yang tidak mampu alaihi untuk mengetahuinya, uqulul anbiya, pikiran para nabi. Jadi nabi pun ya nggak tahu, memang dikasih. Ya artinya ya kalau nabi juga tahu ya nanti sebanding dengan Allah. Jadi Allah itu menurut saya itu salah satu rahasianya. Jadi Allah mengkhususkan ilmunya untuk dirinya sendiri, bahkan uqulul anbiya, para nabi pun tidak tahu, tidak sampai ilmunya.
Wal anbiya dan para nabi ikhtassu bi ilmin. Dan para nabi juga memiliki kekhususan bi ilmin untuk sebuah ilmu la taqdiru alaihi uqulul ulama, yang tidak mampu, ulama tidak mampu. Jadi Allah memiliki ilmu khusus milik Allah. Nabi diberikan ilmu oleh Allah khusus untuk Nabi. La taqdiru alaihi uqulul ulama, yang para ulama juga nggak mampu akalnya seperti Nabi gitu. Wal ulama ikhtassu, dan para ulama juga diberikan kekhususan oleh Allah. Bi ilmin, dengan satu ilmu la taqdiru alaihi uqulul ammah, yang ilmu itu tidak bisa digapai oleh orang-orang awam. Nah, ini menurut saya penting saya jelaskan supaya kita tahu, supaya kita tidak sombong. Jadi ilmu, manusia memiliki ilmu, harus dipastikan betul bahwa ilmu itu hanya dari Allah. Jadi pengetahuan, kenapa orang memiliki pikiran, memiliki akal, memiliki pengetahuan, memiliki itu hanya Allah yang punya ilmu itu. Nah, termasuk alif lam mim ini rahasia Allah, hanya Allah yang tahu itu. Nah, Nabi diberikan kekhususan oleh Allah ilmu yang tidak dimiliki ulama. Ulama juga diberikan kekhususan oleh Allah. Jadi ulama itu juga ilmunya dari Allah. Allah pemberian Allah, jadi ilmu itu pemberian. Yang juga yang ilmu ulama itu tidak dimiliki, la yuqdiru alaihi amma, yang orang umum nggak punya. Jadi dari situ kita klasifikasi ilmu mestinya tahu. Tapi karena ini Al-Quran, maka klasifikasi ilmu adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya uluhiyat, ketuhanan, rahasia-rahasia ketuhanan dan lain-lain, nilai-nilai. Nah, ini semuanya ilmu-ilmu itu diberikan tingkatan. Jadi Allah pemilik semua ilmu. Ilmu diberikan kepada Nabi. Nabi memiliki kekhususan ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama. Ulama diberikan kekhususan ilmu yang tidak dimiliki oleh awam. Jadi orang awam sama ulama itu beda. Jadi memang seperti itu, urut-urutan Allah memberikan ilmu pengetahuan. Jadi tidak semua punya pikiran, tapi semua punya akal, tapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mencerap. Jadi Nabi punya kemampuan mencerap ilmu seperti Nabi yang tidak dimiliki oleh ulama. Demikian juga ulama punya mencerap ilmu yang tidak dimiliki oleh orang awam. Waqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar berpendapat atau berkata, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Fi kulli kitabin sirrun. Ini pernyataan atau statement Abu Bakar. Fi kulli kitabin sirrun, dalam setiap kitab. Kitab apa saja, atau buku lah kalau itu, buku apa saja. Sirrun, itu ada rahasianya. Jadi kalau Anda membaca kitab, apalagi wahyu Allah, itu pasti ada rahasianya. Nah, berikut juga yang dikarang ulama, yang dikarang, kalau Al-Quran tentu bukan karangan Nabi dan para karangan ulama, tetapi ini tafsir Al-Munir, Ma'arah Labid ini pasti juga ada sirrunnya. Ada rahasia yang juga di situ dimiliki oleh pengarang. Fi kulli kitabin sirrun, setiap kitab-kitab Allah itu memiliki rahasia. Wa sirrullah, dan rahasia Allah fil Quran, di dalam Al-Quran, awailus suwar, yaitu surat huruf-huruf pertama dalam surat. Jadi Abu Bakar mengatakan, jadi setiap kitab ada rahasia, dan rahasia Al-Quran itu adalah fi awailis suwar, dalam potongan-potongan huruf di dalam awal-awal surat di dalam Al-Quran. Nanti dibaca surat-surat yang lain. Al-Quran itu ada 114 surat yang dengan awailus suwar dan semisal alif lam mim, itu tidak semua dalam
Al-Quran. Tetapi Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar itu menyebutkan bahwa setiap kitab Allah, setiap buku pedoman yang diturunkan Allah itu selalu ada rahasianya. Dan rahasia Al-Quran adalah huruf-huruf pertama dalam surat atau huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf potongan itu.